Yo Syutoda Podcast. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Razan, gua Arya, Elmi juga. Wangkong Studio. Kita sekarang masuk berita sepak bola ya. Iya, Tanggal 29 Agustus ini kita recordnya, berarti betul. ya ada beberapa dari Jumat ya, bahkan ya karena Serie A kan Juventus sama Inter tuh Jumat. Iya. Jumat mainnya. Sabtu pagi kan. Sabtu pagi ya. Yuk kita mulai aja seperti biasa dari IPL ya. Gimana nih Bung Arya? Bentar dulu, Bro. Apa? Oh, bener. Astaga. Lagi buru-buru. Lagi buru-buru. Pengen cepet kawin. Nah, sebelum kita mulai, gua nggak capek-capek ngingetin, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, share di ke teman-teman kalian yang suka sepak bola. Yoi. Apalagi Bung Elmi? Kita juga udah ada di Spotify sama Noise. Kalau mau hemat kuota, dengerin kita di situ. Ya, tapi nggak ada berita sepak bola ya. Tapi nggak ada berita bola ya, jangan lupa. Di situ cuma ada episode khusus doang lah. Khusus spesial. Jadi download aja tapi aplikasinya ya, jangan lupa. Iya. Gitu. Kita juga ada di Twitter kalau mau interaksi @syutodapodcast. Oke. Oke. Udah nih. Dah. Sambil gayem, Bro. Gayem dulu ini. Wafer. Oke, langsung ke Big Six IPL menang semua ya. Bener. Big Six Kayaknya IPL menang semua, dari Manchester City bisa ngebalikin ya dari kebobolan 2 gol. Langsung Haaland Ya. 3 gol ya. kegondrongannya. Kegondrongan walaupun kalah ganteng ya. Walaupun kalah ganteng. Iya. Itu menarik ya, maksudnya Erling Haaland ternyata proses adaptasinya yang sempat kita ragukan Ternyata karena Pep Guardiolanya sendiri kurang bisa memanfaatkan striker Iya, murni biasanya ya. selain Aguero. Iya. Ternyata Moncer kan udah ngegolin kan sebelum ini kan. Udah. Jadi total torehannya 4 berarti 4 gol. 4 gol Kayaknya 5 ya? 5 deh. Oh, Yang kalau 4 5 lah. Kayaknya top scorer deh kayaknya. Sekarang lagi top scorer emang. Ling Haaland. Bukannya ini Alexander Mitrovic. Itu ngegolin terus juga loh. Kemarin golin. Enggak. Kalau nggak Kemarin salah ngegolin ngegolin. loh Arsenal. Golin juga. Ngegolin. Mantap. Itu Mitrovic tuh. Ya, Striker gua tuh. Mantep itu emang Mitrovic. Ya, Erling Braut Haaland ya udah mencetak 6 gol. 6 gol bahkan ya. luar Top biasa. Top scorer. Saat ini top scorer Masih sementara 4 match ya. Baru 4 match 6 gol, berarti rata-ratanya lebih dari 1. 1,5 per match. Ya, luar biasa sekali. Lalu masuk ke pertandingan berikutnya, masih di IPL, yang paling heboh, yang paling spektakuler. Liverpool menggulung, ini bukan menggulung lagi Pak, apa ya namanya ya? Digulung, dijungkir balikin. Wah, udah. Itu dimutilasi Bournemouth oleh Liverpool dengan skor 9-0. Menyamai Southampton ya, kekalahan terbesar Premier League itu kan 9-0. 9-0 Tadinya milik Southampton, sekarang disamai oleh prestasinya dalam tanda kutip disamai oleh Bournemouth. Ini kita bahas dulu dikit, menarik karena kita sama-sama tahu Darwin Núñez masih belum bisa dimainkan, masih suspense. Betul, masih kena sanksi ya. Kena sanksi bermain karena kartu merah pas menghadapi Crystal Palace ya. 2 pekan sebelumnya. Ini Roberto Firmino, Bobby Firmino, striker yang dilupakan, ternyata keluar jadi aktor utama Pak. Dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Ini bahkan kalau nggak salah ya, kemarin ngobrol sama temen-temen tuh gue ambil nonton ini. Firmino tuh terakhir ngegolin 2020 bahkan. Gua 2 tahun. Iya, kalau nggak salah ya, nanti boleh teman-teman cek aja, tapi ya maksudnya kan musim lalu aja Firmino belum ada Núñez udah tersingkirkan semenjak kehadiran Luis Diaz ya. Betul. Tapi sekarang ketika Liverpoolnya sedang membutuhkan sosok, Firmino muncul di situ. Unjuk gigi gitu. Menjadi sebuah aktor utama ya. Yang mana sebenarnya biasanya salah nih. Harusnya. Ini gue buka Twitter pada ngamuk semua kayak main FPL tuh. Betul, salah ngeprank para pemain FPL. Mungkin teman-teman juga salah satu korbannya. Karena dari 9 gol cuma 1 assist ya, salah tuh ya. Dan bahkan dia membuang 1 peluang di babak 2 itu
udah kosong gawangnya. Tinggal tap in ya padahal. Tinggal tap in aja, cuman ya biasa ya, namanya juga bad day at the office lah. Pemain sekelas Muhammad Salah pun pastilah pernah mengalami underperform. Performa buruk. Ya. Nggak buruk sih, udah menang juga ya. Iya, dan tapi ini ya gimana ya? Bournemouth kan promosi nih, tim promosi. Kayaknya di antara Nottingham Forest, terus satu lagi itu apa sih? Fulham paling tidak meyakinkan ya. Iya, paling sedih nih Bournemouth kayaknya nih. Dari ngelihat materi pemain juga gua nggak pada kenal gitu kan. Iya. Sementara Nottingham belanja. Wah, itu belanja paling banyak ya. Betul, 19 Pak. 19? Kan Renan Lodi baru ini. Renan Lodi itu transfer ke 18, katanya akan sebentar lagi meresmikan transfer yang ke-19, Willy Boly, backnya Wolverhampton Wanderers. Buset, banyak ya. Ini gua kalau berasa main FM kalau ngelatih dari bawah tuh, dari promosi gitu, promosi pasti ya minjem beli minjem free transfer. Iya. Tapi nggak 19 juga sih kalau gua sih. Cuma itu bikin tim baru aja. Iya itu. Ya jadi itu sedikit intermezzo. Lanjut lagi ke Arsenal ya. Ini comeback juga ya. Menghadapi tim promosi juga, Fulham comeback setelah tertinggal 1 gol terlebih dahulu. Ini seperti yang udah kita bahas di Football History. Ya, jangan lupa ditonton juga ya, di Invincible. Itu Arsenal menyamai torehan di musim 2003-2004 ya, 4 kali menang, dan pertandingan lawan Fulham ini sebenarnya menunjukkan adanya perubahan dan karakter dari skuad asuhan Arteta gitu. Mental juga makin kuat ya. Karena di situ sebenarnya Gabjes nggak terlalu dominan atau bahkan membahayakan. Belum lagi Bernd Leno, kipernya Fulham yang mantan kiper Arsenal juga tampil prima lah gitu, menghalau serangan-serangan Arsenal. Gol penentunya juga lahir dari kaki Gabriel Magalhaes yang back. Ya, Gabriel Beck ya. Gabriel Beck, bukan Gabriel sayap, bukan Gabriel striker gitu. Itu menurut gua salah satu ya mungkin akan menjadi poin di akhir musim nanti gitu. Betul. Poin dalam artian kalau Arsenal juara atau mungkin bersaing di runner up Champions League. Ini pertandingan lawan Fulham ini bisa jadi key moment lah gitu menurut gua. Momentum banget soalnya ini udah menang 4 kali. Ya. Nanti next itu nggak tahu di midweek lawan apa, nanti di weekend. Soalnya di midweek ada IPL ya. Iya, betul. Nanti di weekend ini ada lawan MU. Wah, tuh weekend 6 kayak 2003-2004 dong. Oh iya benar, iya, kan? Kejadian Van Nistelrooy gagal penalti, betul. Menarik disimak tuh. Nanti kita pasti bahas juga ya. Pasti bahas. Lalu lanjut ke Chelsea Leicester. Menang 2-1 ya. Akhirnya nyetak gol ya. Betul. Raheem Sterling 2 gol. Tapi yang menariknya ini Chelsea di kartu merah lagi. Conor Gallagher ya, dari menit 30-an something 20-an gitu di babak pertama, tapi dengan 10 pemain bisa memenangkan pertandingan. Ya apresiasi lah untuk Chelsea. Dan Thomas Tuchel juga sedikit info menurunkan formasi yang agak berbeda. Iya. Dan nanti kita lihat apakah akan menjadi pakem baru. Nah, keluar dari kebiasaan 3 back atau bongkar kebiasaan lama. Ya, kalau kata Iwan Fals gitu. Atau ini hanya sekedar anti strategi. Iya, anti strategi untuk menghadapi Leicester. Dan mungkin kayaknya emang Chelsea butuh pakem baru ya. Karena 3 match ke belakang. Ya, dan sebenarnya yang kalau gua garis bawahi dari Chelsea tuh ini transfernya masih belum maksimal dan malah banyak pemain-pemain keluar. Betul. Gitu. Kalau nggak salah tuh Chelsea itu tahun ini keluar 70 juta buat beli pemain-pemain yang muda. Ya, Cesar Casadei dari Inter, terus udah gitu Carney Cukumo pakai itulah Carney dari Aston Villa. Fokusnya memang ke sana, cuman kalau ngelihat materi masih banyak, terutama di lini depan gitu ya. Masih sedih. Masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi di sisi lain kayak bek kiri ada 3. Jadi masih belum balance. Belum balance. Balancingnya kurang asik. Masih belum balance. Kita lihat masih ada waktu berapa hari lagi berarti? 3 hari lagi. Tapi mungkin ini tayang tuh pas mau tutup ya.
Iya benar. Iya benar. Ya kita lihatlah nanti sepak terjangnya Chelsea. Yang jelas kemarin bisa mengalahkan Leicester dengan skor 2-1. Langsung lanjut ke Manchester United ya. Ya yang Menang lagi. menang lagi walaupun tadinya gue mau bilang gini, ini kan di awal tadi Bung Elmi bilang Big Six menang. Kenapa ada MU? Iya sih ya. Big Six tahun lalu. Iya. Big Six tahun lalu. Iya, Big Six Big tahun Six lalu. tahun lalu. Sekarang peringkat 8. Betul. Peringkat 7 Liverpool peringkat 8. Iya ya. Iya. Antara situ lah pokoknya. Menang 0-1 lawan Southampton di St. Mary. Kembali menjadi man of the match ya Lisandro Martinez. Ya betul, Lisandro Martinez. Membuktikan ya bahwa postur tuh nggak begitu ngaruh lah. Betul. Ya, gol dicetak Bruno Fernandes. Betul, dan umpan Diogo Dalot ya. Tapi pertandingannya nggak rame. Iya. Tapi jadi catatan juga nih. Apaan? 2 match nomor 5 nggak main. Ya betul. 2 kali menang. Betul. Kan sudah ketahuan posisi terbaik nomor 5 di mana? Iya, Di bangku akhirnya cadangan. sudah terbukti. Dan ini Casemiro debut ya. Ya debutnya Casemiro walaupun cuma 15 menit. Iya, tapi torehan apa namanya? Kalau nggak salah areal duel duel apa dia nomor 2 ya. di bawah Martinez. Lisandro Martinez. Iya Membuktikan betul. kelasnya ya. Casemiro membuktikan kelasnya. Ya tentunya memang Casemiro pasti masih Adaptasi, dalam ya. proses adaptasi, aklimatasi gitu. Kemungkinan di midweek depan harusnya midweek ini berarti Midweek ini ya. Midweek ini ya harusnya sih udah main ya Casemiro. Betul, dari menit 0 ya. Dari menit 0. Itu Manchester United. Dan terakhir menutup Big Six sekaligus update dari IPL adalah Tottenham Hotspur menang 2-0 dari Nottingham Forest. Harry Kane hampir hat-trick tapi penaltinya ketahan oleh Dean Henderson yang performanya 4 match ke belakang bagus ya. betul, dan kembali menjadi man of the match Betul, pada betul. pertandingan kali ini walaupun kalah ya. Walaupun kebobolan 2 ya. Kebobolan 2 dan kalah itu kan berarti anomali gitu. Iya, berarti emang bagus banget tuh. Memang mainnya Perform banget. Ya paling itu dari IPL. Kita masuk ke Serie A. Saya persilahkan Bung Elmi. Serie A nih, Serie A juga semuanya hampir menang kecuali Inter ya. Ya. Nggak hampir semua menang, malah cuma Milan kayaknya yang menang. Iya, Milan menang 2-0 lawan Bolonya. Betul. Itu yang ngegolin itu Leao sama Giroud apa kalau nggak salah. Iya. Oh, Giroud main ya, Giroud main. main. Ya. Si Rebic kemana? Rebic istirahat dulu. Nongkrong dulu. Ngopi. Iya. Iya. Terus di situ man of the match-nya Decateler ya. Ya, assist juga untuk Ya, Leo kan. asis untuk Leao dan jadi man of the match juga. Berarti emang terbukti cocok lah sama skema Pioli ya mungkin ya. Chokpis ya. Charles Decateler itu. Terus selanjutnya ada Inter Milan yang kalah 1-3 lawan Ciro Immobile. Ya, Lazio, SS Lazio. Walaupun Ciro Immobile hanya 1 assist ya, Ya, jadi 1 tidak assist. mencetak gol. Nah, ini gua pengen bahas dikit nih dari kacamata internisti lah ya. Internisti. Ini berangkat dari Keresahan hati. keresahan gua. Keresahan hati. Kelihatan banget pada gua nonton tuh pertandingan Lazio lawan Inter. Lini tengah Inter kalah dominan dari Lazio yang notabene kan di Lazio dimotori oleh Sergej Milinkovic-Savic ya. Ya. Itu benar-benar kalah Pak. Bahkan Simone Inzaghi yang mana mantan pelatih Lazio Ya. sengaja menurunkan Roberto Gagliardini untuk meredam Milinkovic-Savic tapi tetap gagal gitu. Itu pertama. Dan kedua, catatan dari gua adalah back sayap Inter itu sangat berbeda jauh dari musim lalu. Walaupun Denzel Dumfries masih perform ya. Ya. Tapi ternyata kehilangan Ivan Perisic udah mulai kelihatan nih sekarang nih. Ya gitu. Karena semenjak penggantinya Ivan Perisic itu Robin Gosens terlihat Masih belum ya. iya, walaupun ditransfer dari Januari ya musim lalu berarti. Tapi dia belum menemukan performa ya, seperti waktu dia membela Atalanta sampai dipanggil timnas Jerman gitu. Jadinya yang main malah Federico Di Marco, yang mana Di Marco itu menurut gua bukan antitesis 180 derajat berbeda dengan Perisic yang sangat defensif. Jadi serangan Inter terus kebaca Pak dari kanan lebih dominan dari kanan gitu. Dumfries kemarin memang menciptakan assist ya untuk satu-satunya gol Inter ke Lautaro. Ini menjadi catatan nih bagi Inter Milan posisi back sayap ini. Mana dengan waktu tinggal tadi 3 hari lagi
Inter Milan justru lebih fokus menambah di bek tengah Francesco Acerbi dari Lazio gitu. Harusnya sih menurut gua sayap kiri ya. Sayap nambah yang kehilangan gitu. Ini kacau banget Pak, itu di babak 2 Di Marco diganti Gosen, malah makin jelek Gosennya. Terus Dumfries malah diganti Darmian. Nah, udah dari situ udah nggak ada tuh. Dan akhirnya Pedro Rodriguez yang muncul dari bangku cadangan mencetak 1 gol dan 1 assist ya. Tambah satu lagi mau dari jadi Gosen itu mau ikutan Gosen ya? Iya, bukan Luis Alberto. Ini Gosen nganter-nganter barang ya? Iya maksud gue Itu ya. Ya itu sih dari gua untuk Lazio dan Inter. Lanjut Bung Alvin. Lanjut ke ini nih big match. Super big match kalau kata komentator Indonesia nih. Juventus melawan AS Roma. Ya. Paulo Dybala menghadapi tim lamanya. Betul. menciptakan asis ya. Dan langsung menciptakan assist di situ. Terus tapi yang jadi catatan penting tuh sebenarnya Vlahovic ya. Tendangan bebasnya menit 2 tuh bagus banget. Parah. Udah kayak Pirlo lah. Tendangan bebasnya. Enggak tahu cuma sekali doang ya. Tapi emang berarti di situ menunjukkan bahwa Vlahovic tuh bisa mencetak gol dari mana aja. Iya betul. Betul, tapi membuktikan juga bahwa Juve ketergantungan Vlahovic. Ya, Kalau itu jelas. Itu Tapi jelas. yang jadi poin ternyata lengkap juga ya. Gua pikir Vlahovic tuh cuman striker Iya, ternyata apa ya? Megat aci apa bahasa Indonesianya? ini striker. Ya udah Ya striker. gitu striker. Striker. Ya, apa yang poacher cuma lagi. nunggu bola gitu. Ternyata eksekutor bola Iya, mati juga ya. eksekutor bola mati juga dan 2 kali apa yang kedua juga hampir itu tipis tuh. Betul, tapi pada pertandingan Juventus melawan AS Roma ini sebenarnya AS Roma lebih menguasai pertandingan ya, Ya, dan AS Roma menciptakan lebih banyak peluang. Tapi satu-satunya gol datang dari Tammy Abraham, umpan dari Paulo Dybala di menit ke-69 babak kedua. Dan sampai Jose Mourinho di press conference selesai pertandingan kecewa berat. Penampilan Roma ya. Terutama di babak pertama katanya membuang banyak peluang tadi. Iya. Ya, itu untuk Juve dan AS Roma. Lalu Selanjutnya Napoli lawan Fiorentina. Walaupun nggak ada gol, tapi hasil imbang ini bikin Napoli tetap di puncak klasemen. Ya, Ini by the way di Serie A ini poinnya 7 Iya. 6. 7-7-6. 6 Inter. 6 Inter. Ya sesuai prediksi lah bahwa Serie A akan semakin ketat. Betul. Gitu. Kita lihat aja di pekan-pekan berikutnya apakah Inter Milan akan bangkit, lalu Juventus sendiri kembali menemukan ritmenya ya. Ritme kemenangannya gitu. Nanti kita lihat. Simakna kembali. Oke, kayaknya dari Serie A gitu doang tuh. Ah. Sekarang kita kemana nih? La Liga kayaknya nih. La Liga Espana. Dimulai dari Barcelona ya. Menang 4-0 langsung ya lawan Valladolid ya. Lawan Real Valladolid di Camp Nou, itu jadi pertandingan debutnya Jules Koundé. Betul, yang baru diregistrasi. Akhirnya diregistrasi. Selamat Pak, itu hampir lepas free transfer, ada klausulnya. Dan Robert Lewandowski kembali menjadi aktor, mencetak 2 gol, bahkan 1 golnya tap in, katanya seperti logonya Bundesliga katanya. Iya, itu wing gitu. Sempat di ini juga tuh rame juga tuh. Ya, gol lainnya dicetak oleh Pedri ya, 1 gol pembuka, dan terakhir ya itulah satu lagi lah. Mr. X lah. Mr. X lah. John Doe. Roberto. Sergio Roberto. Ya. Ini juga menjadi trivianya gol pertamanya Lewandowski di Camp Nou ya. Oh iya. Sama karena away terus dari pertama dan kedua ya. Iya, betul. Kedua dari rivalnya sendiri Real Madrid, pemuncak klasemen ya. Ya. Iya, puncak kan ini sekarang Pemuncak ya. betul. Menang Real Betis. Menang 3-1 ya. Menang 3-1 dari Espanyol ya. Dicetak oleh Vinicius menit 12, disamakan oleh Joselu di menit 43. Lalu Karim Benzema mencetak gol di penghujung laga menit 88 dan menit 90 plus 10. Iya, karena kipernya Espanyol di kartu merah Benjamin Lecomte, dan karena sudah maksimum pergantian pemainnya, Cabrera sang kapten ya. Ya, kaptennya Espanyol terpaksa jadi kiper dan langsung dibobol lewat itu tadi gol Benzema di menit free kick menit 100 ya. 100 melalui free kick karena ada ya bukan kiper Pak gitu. Gimana lagi? Itu mah kalau kiper bener mah ketahan kayaknya. Iya. Udah cuman gitu kan. Iya. Ke sisi kiper itu sebenarnya. Betul. Free kicknya. Cuman yang menarik di sini adalah pertandingan pertama Real Madrid tanpa Casemiro. Betul. Enggak, 2.
Dua pertandingan. Cuman gue mau menggarisbawahi Aurelian Tchouameni-nya karena gue nonton juga pertandingan itu. Tchouameni terlihat mulai nyaman bermain dengan Toni Kroos dan Luka Modric, walaupun Luka Modric justru kurang perform pertandingan kemarin karena memang di man mark lah, di pressure terus panjang pertandingan. Akhirnya diganti oleh Camavinga ya. Ya, diganti oleh Camavinga dan Valverde pun diganti oleh Rodrigo. Nah, Tchouameni sendiri ternyata memang punya gaya bermain yang berbeda dengan Casemiro, terutama dalam membangun serangan. Terbukti gol pertama Vinicius itu assist dari Tchouameni. Assistnya bagus. Itu final pass yang cantik lah dari Tchouameni yang notabene seorang gelandang bertahan. Itu kan memberikan dimensi yang berbeda untuk pola serangan Real Madrid. Betul. Ini kalau kata gue bedanya tuh Tchouameni lebih energetik ya. Ya, dan lebih punya dribblenya juga bagus ya. Ya, kontribusi terhadap ofensifnya tuh lebih besar menurut gua dari Casemiro. Otomatis pressingnya lini tengah Real Madrid pun jadi lebih tinggi. Semenjak kehadiran Tchouameni. Ya kita lihatlah nanti ke depannya apakah Tchouameni bisa makin mantap menggantikan Casemiro ya. Casemiro akan lebih bagus atau jadi kurang ya. Betul. Lalu terakhir nih, jarang-jarang Syutoda ngebahas dua tim ini nih. Filler aja nih mah. Yang pertama dari Ligue 1, PSG ditahan imbang 1-1 oleh AS Monaco di kandang di Parc des Princes. Neymar kembali mencetak gol. Penalti. Ya, lagi udah nggak berantem lagi sekarang. Tapi Neymar memang sedang on fire ya, dari 4 pertandingan dia mencetak 6 gol. Betul. Sementara AS Monaco menyamakan kedudukan. Monaco unggul dulu bahkan melalui Kevin Volland, lalu tadi disamakan oleh Neymar gitu. Terus Mbappe ini ya, misstep in ya. Kembali lagi Mbappe 2 pekan berturut-turut jadi buah bibir untuk gorengan media. Ya, untuk yang negatif gitu, untuk hal negatif. Tadi yang Bung Elmi mention berantem karena di 2 pekan sebelumnya, kalau nggak salah, pekan sebelumnya rebutan penalti sama Neymar. Pas kemarin pertandingan lawan Monaco, tadi tap in gagal dan sudah 1-on-1 dengan kiper Monaco Alex Nubel. Gagal juga. Ditembak ke tengah ditembak ke dada itu mah. Ini memang menjadi perhatian kita semua lah. Kayaknya lagi banyak pikiran. Iya, betul. Karena direktur. Faktor non teknis ini ya sebenarnya dari Kylian Mbappe, dari psikologisnya gitu kan. Mungkin teman-teman juga tahu di Twitter banyak beredar seperti tidak harmonis gitu situasi Mbappe dengan Neymar dan Messi gitu ya. Betul, yang mana Messi sama Neymar punya chemistry yang udah dari biasa, dulu, udah dari zaman Barcelona gitu. Sampai ada video latihannya pun Neymar sama Messi tuh sangat-sangat punya chemistry yang bagus gitu. Dan Mbappe bisa sendiri ya. Iya. Nah, menarik disimak gitu gimana nih sepak terjangnya Mbappe dalam musim ini gitu, terutama terhadap tekanan lebih sebagai direktur tadi gitu ya. Mini direktur. Apakah akan gini-gini terus gitu atau akan kembali menemukan tajinya lah. Betul. Lalu ke Bundesliga nih, ini ada juara bertahan. Ya? Betul. Bayern Munchen bermain imbang di kandang Allianz Arena menghadapi Borussia Mönchengladbach. Betul tadi yang Bung Arya sampaikan, kipernya Mönchengladbach, Jan Sommer, kipernya Swiss ya, tim nasional Swiss, mencatatkan rekor save terbanyak ya. Save terbanyak Bundesliga sepanjang sejarah dalam satu pertandingan, yaitu 19 save. Bayangin. Itu gila sih, gua nggak nonton ya, cuman nyari highlight kan karena aneh banget gitu Munchen ditahan imbang di kandang. Apalagi kan kemarin baru bantai 1-7 lawan Bochum gitu kan. Ternyata memang heroik sekali penampilan Jan Sommer gitu. Banyak gitu. Dan maksudnya peluangnya tuh bukan berarti Munchennya yang nggak ini gitu. Nggak perform, memang bener-bener Jan Sommernya. Kipernya ya. Iya gitu. Di gila-gila itu ya Mane lah ya. Ya situasi 1-on-1, nahan bola rebound gitu. Itu emang ngeri sih. Ya 19 save mah nggak diraguin lah berarti. Betul. Jan Sommer ya.
Ya berarti gitu aja paling ya dari Itu aja berita sepak bola kali ini dari Syutoda Podcast. Kalau Dari misalnya ada yang mau kalian sampein, ini tolong dong bahas ini, bahas itu, bahas ini, bahas itu ya. Tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel kami, like, comment, share ke teman-teman kalian yang suka sepak bola. Jangan lupa juga kita udah ada di Spotify. Dan Noise. Download aplikasinya. Jangan lupa sapa kita di Twitter @syutodapodcast, follow kita. Apalagi ini udah mulai bentar lagi mau masuk Liga Champion nih. Kita akan mungkin banyak melakukan live commentary terutama di pertandingan Liga Champion juga sebagai tempat kita membagikan informasi mengenai konten-konten terbaru dari Syutoda Podcast. Jadi follow ya Twitter kita. Oke, paling segitu dulu dari gua. Razan out. Arya out. Elmi out. See you semuanya. Bye bye.